Preview. Preview. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini, hari Selasa, untuk mengikuti ibadah kita, ibadah pemulihan. Walaupun kita masih beribadah hanya dari rumah saja, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap bersekutu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami, ibadah doa pemulihan. Biarlah Tuhan yang tetap memimpin kami, Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar ibadah kami pada saat ini bisa kami ikuti walaupun di mana kami berada pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang ikut ambil bagian hingga terlaksananya ibadah ini. Tuhan juga tetap memberkati, Tuhan juga tetap mengurapi, agar melalui pelayanan-pelayanan kami, nama Tuhan yang tetap terpuji. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Tuhan juga menemani mereka, Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka, agar dengan mengikuti ibadah ini, saudara-saudara kami juga bisa mendapatkan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini juga, Tuhan berkati segala persiapannya Tuhan, agar firman yang akan Dia sampaikan ini bisa kami terima, bisa menguatkan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami akan segala salah dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang karenanya lah kita dimampukan untuk melewati hari-hari kita. Mari kita angkatkan pujian ini, kita menyatakan Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Allah kita dahsyat luar biasa.
Dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini. Membawa hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan kasih Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Selama-lamanya dalam hidup kami. Menyembah
satu pun yang terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Dan semuanya itu mendewasakan iman kami. Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Iman kami kuat di dalam Tuhan. Imun kami kuat bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau bernyanyi terus. Bernyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagi-Mu ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku perbuatanmu luar biasa Tuhan. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Tidak akan Kau biarkan kami berjalan sendirian, tetapi Engkau bersama dengan kami terus. Bahkan Engkau menggendong kami terbang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, dan biarlah semua ini menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ampunkan segala kesalahan kami Bapa sebelum kami naikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulia Kau Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa untuk vaksin COVID pada saat ini di mana masih melanda di tempat kami ini, terutama pun di mana-mana di dunia ini Bapa. Kau Allah Bapa yang memberkati, berikan hikmat dan kepintaran kepada ilmu-ilmu semua Tuhan. Kau yang bercampur tangan agar vaksin ini pun ditemukan, dan pada saat ini kami dengar sudah ditemukan Bapa. Biarlah ini juga Bapa terlaksana secepatnya agar bisa disebarkan oleh pemerintah dan kami semua terbebas dari virus corona ini Tuhan. Karena Tuhan turut campur tangan memberikan kepintaran kepada ilmuwan semuanya yang ada di mana-mana pun. Terima kasih Bapak, kami serahkan ini juga dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggal karena COVID-19 ini. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berikan kekuatan di mana keluarganya telah pergi menghadap Kau Tuhan. Tapi walaupun begitu Tuhan, dia tetap hanya Kau Tuhan yang diandalkannya di dalam kehidupannya. Dia tetap menjadi kekuatan karena Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, berikan penghiburan semua keluarga-keluarga yang telah ditinggal oleh keluarganya. Begitu juga Bapak, kami berdoa juga Tuhan, dimanapun semua keluarga juga yang masih terkapar karena COVID-19 ini, berkati dia. Mungkin dia ada isolasi di rumah, itu juga pun di rumah sakit lagi dirawat. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberi penghiburan kepada mereka, Tuhan yang selalu menyertai mereka sehingga mereka selalu berharap kepadamu. Karena Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mereka akan sembuh oleh kuasa Yesus, oleh tangan-Mu yang berlubang, karena Kau adalah dokter segala dokter.
tabib segala tabib. Tiada ada yang mustahil bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pasien-pasien, begitu juga punya di rumah yang diisolasi ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Begitu juga Bapa, kami berdoa juga Tuhan, di mana pada saat ini banyak kejahatan yang merajalela. Biarlah Kau berkati Tuhan aparat keamanan, TNI, Polri, sehingga mereka bisa memberantas semua kejahatan. Begitu juga Bapak, berikan roh pertobatan kepada pelaku-pelaku kejahatan, agar mereka bertobat dan hanya Kau Tuhan yang bisa diandalkan. Karena kuasa Tuhan mereka bisa bertobat dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga Bapak, pada saat ini banyak cuaca-cuaca yang ekstrim pada saat ini Bapak. Banjir di Jawa Barat, angin putih beliung di mana-mana Tuhan. Banyak korban-korban jiwa karena musibah ini. Dimanapun mereka Bapak, Kau berkati Bapak, Kau urapi mereka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, dan berkati pemerintahan kami agar dia cepat tanggap dan memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena bencana dimanapun berada. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun ajaran baru pada saat ini, di mana pada saat ini masih semua siswa-siswa mulai dari TK sampai perguruan tinggi masih sekolah di rumah, masih online Bapak. Kau berkati mereka semua Tuhan, karena mereka adalah generasi penerus kami. Berkati semua mereka agar mereka bisa belajar di rumah, dan hanya Tuhan yang selalu memberkati mereka, sehingga anak-anak kami ini adalah generasi penerus untuk bangsa dan negara kami. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesabaran juga. Walaupun mereka tidak bertemu bersama gurunya, tapi melalui online semua sudah diperlengkapi, sehingga anak-anak kami akan tetap bersekolah, karena dialah anak yang menjadi generasi penerus dan bangsa dan negara kami. Berkati semua anak-anak kami ini Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terpuji termulia Kau Bapak. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami datang melalui Kristus Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tuhan selalu punya cara. Janjimu yang menghidupkanku.
yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, bagaimanapun keadaan sekarang, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kemuliaan glori-glori hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami. Mari Roh Kudus ajari kami, berkaryalah Engkau, berkuasalah Engkau, supaya semua firman Tuhan yang kami dengar kami mengerti, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Mazmur 80 ayat 20. Mazmur 80 ayat 20 bunyinya demikian. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwasanya bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami penderitaan yang teramat sangat. Oleh karena itu pemazmur mencoba menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Dia memanggil Tuhan itu dengan Gembala Israel, seperti yang didapat di ayat 2. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Jadi Tuhan adalah gembala. Yang dimaksud di sini dengan kawanan domba Yusuf itu adalah bangsa Israel. Dan dia juga mengatakan bahwasanya pada waktu itu Tuhan mencabut pohon anggur dari Mesir dibawa ke tanah Israel. Dan Tuhan yang menghadang semua, yang menghalangi dalam perjalanan itu, sehingga pada saat sampai di tanah Israel, di tanah Kanaan, pohon anggur itu ditanam dan dia akarnya sampai jauh ke dalam dan tumbuh dengan subur sampai tingginya melebihi daripada pohon aras, dan juga carang-carangnya sampai ke laut tengah, ujung-ujungnya, pucuk-pucuknya sampai ke tepi sungai Efrat. Inilah yang digambarkan bahwasanya bangsa Israel itu digambarkan sebagai pohon anggur. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka itu pada waktu itu adalah zaman kejayaan. Kenapa dikatakan pokok anggur, pohon anggur? Karena anggur adalah disukai oleh semua orang. Buahnya begitu manis, enak, dan lezat rasanya. Dan semua orang mencoba untuk mengambil buah anggur itu. Dan juga anggur itu adalah lambang daripada cinta. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, pemazmur mengatakan bahwasanya kehadiran Tuhan itu ada di atas kerub. Di dalam Keluaran 25 ayat 17 sampai 22 dikatakan bahwa Tuhan itu hadir di atas kerub. Apakah yang dimaksud dengan kerub? Kerub itu adalah malaikat yang dinamakan adalah malaikat kerub. Malaikat itu mempunyai 4 muka. 1 muka kerub, kemudian ada muka manusia, kemudian ada muka singa, dan di belakang adalah muka Raja Wali. Jadi kalau kita ini muka manusia, di sini muka kerub, di sini muka singa, dan di belakang adalah muka Raja Wali. Ini apa arti dari keempat wajah dari kerub ini? Itu ada juga, tapi saya pikir itu lain kali yang akan kita bicarakan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwasanya kerub ini adalah kendaraan Tuhan. Kalau dia pergi kemana-mana dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dia mengelilingi dunia, dia akan menaiki kerub-kerub ini. Yang dikatakan di situ kerub-kerub, jadi kita tidak tahu berapa kerub yang dinaiki. Firman Tuhan juga dinyatakan di dalam Mazmur bahwasanya debu kaki Tuhan itu adalah awan-awan. Jadi awan-awan yang kita lihat itu bahwasanya Tuhan baru lewat dari tempat kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikutnya dikatakan bahwasanya ya Allah semesta, ini terdapat di dalam Mazmur 80 ayat 8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ini adalah yang kedua kali disampaikan. Kalau yang pertama dia sampaikan terdapat di dalam Mazmur 80 ayat 4, ya katanya, ya Allah pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kenapa pemazmur meminta supaya wajah Tuhan itu bersinar? Kalau wajah Tuhan itu bersinar, maka kami akan selamat. Itu yang dia nyatakan. Oleh karena itu, pemazmur meminta dengan sangat supaya Tuhan itu membuat wajahnya bersinar. Bagaimanakah cara kita untuk membuat wajah Tuhan itu bersinar? Nomor satu, kita harus mengikuti semua ketetapan-ketetapannya. Kita harus selalu memuji dan memuliakan Dia. Kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita banyak berdoa, banyak membaca firman-Nya, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang Tuhan suka. Tetapi kenapa pada waktu itu pemazmur meminta, Tuhan pulihkanlah kami. Karena dia mengingat masa lalu pada waktu dikatakan bahwasanya bangsa Israel itu adalah seperti pokok anggur. Mungkin ini dinyatakan pada saat Israel itu dipimpin oleh Raja Daud dan Raja Salomo, yang dimana katanya pucuk-pucuknya itu sampai ke tepi sungai Efrat. Carang-carangnya sampai ke laut begitu jauh. Pohon-pohonnya begitu tinggi, melebihi pohon ares yang ada di Libanon. Sehingga bayang-bayang dari pohon anggur itu akan menutupi gunung-gunung. Dan semua orang dapat berlindung di sana. Tetapi katanya, Tuhan pulihkanlah kami. Kenapa dia katakan pulihkanlah kami? Karena dia berkata, Tuhan kenapa engkau melanda tembok yang membuat pohon anggur itu di tembok. Sekarang tembok tidak ada lagi. Sehingga orang dengan bebas mengambil buahnya, merusak batangnya. Kemudian datang babi-babi hutan untuk memakan pohonnya. Begitu juga dengan binatang-binatang liar yang lain. Itu yang dikatakan. Kenapa sampai begitu? Karena pada waktu itu bangsa Israel sudah kehilangan perlindungan ilahi dari Tuhan. Sehingga yang dari luar semuanya banyak yang menyerang mereka. Banyak yang mengganggu mereka. Banyak yang mengejek mereka. Banyak yang menyerang mereka. Sehingga mereka merasa sangat terpukul sekali. Kenapa? Seperti zaman dulu tidak ada lagi sekarang. Mereka dalam kesusahan dan dalam penderitaan yang teramat sangat. Oleh karena itu mereka lagi berkata, ya Allah semesta alam. Kenapa mereka berkata ya Allah semesta alam? Ini adalah satu kata sanjungan. Jikalau kita pun meminta kepada Tuhan, kita katakan ya Allah semesta alam. Itu artinya kita mengakui bahwa Allah itu menguasai seluruh bumi ini, semesta alam ini. Dan dengan demikian mudah-mudahan hati Tuhan akan reda kemarahannya. Dia bertanya juga, sampai kapankah murkamu menyala-nyala? Walaupun umatmu berulang-ulang bermohon kepadamu. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dan di dalam Mazmur yang 80 ini, sepertinya ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Israel. Dan kata yang mengatakan, ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami selamat. Ini merupakan refrain. Dan pada saat pemazmur itu menyanyikan, mulai dari ayat 1 sampai ke 3, ke 4, umat terus bernyanyi mengatakan, ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Itu yang dikatakan oleh umat Israel pada waktu itu. Dan setelah itu di Mazmur 80 ayat 20 dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat.
dengan adanya pemujian ini, penyanjungan ini, mereka mengharapkan supaya Tuhan itu murkanya menjadi reda dan Tuhan mau memulihkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka minta dipulihkan sebelum terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran. Jadi mereka itu memohon supaya mereka itu dipulihkan terlebih dahulu. Mereka itu meminta berulang-ulang supaya mereka itu dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita juga bisa terus berulang-ulang memohon bersyafat kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Karena di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, jikalau engkau mengaku dosa, jikalau engkau berbalik dari yang jahat, jikalau engkau mencari wajahku, mengaku dosamu, aku akan mendengar doamu dari surga. Aku akan menjawab doamu, aku akan mengampuni dosamu, dan aku akan memulihkan negerimu. Kita selalu meminta Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa kami. Kami berdiri untuk negara kami Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Perbuatan-perbuatan kami yang tidak mengena di hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Keluarga kami, suku kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebagaimana Yeremia disuruh Tuhan berdiri untuk Yerusalem. Kita juga berdiri untuk bangsa kita. Memohon supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Sekalipun kita misalnya tidak berjudi, tetapi bangsa Indonesia masih banyak yang berjudi. Sekalipun kita tidak melakukan selingkuh, tetapi bangsa Indonesia, bangsa-bangsa di dunia banyak yang melakukan selingkuh, perzinahan, dan juga banyak diantaranya yang menghujat Tuhan. Dan banyak yang juga antikris. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami. Kami mewakili bangsa-bangsa di dunia ini. Kami mewakili bangsa Indonesia. Kami mewakili keluarga kami, Tuhan. Ampuni kami. Kita meminta ampun. Dan seperti yang sering saya katakan, kita sudah mengadakan doa berantai sebanyak 24 jam. Kita ada 100 orang. Dan kita bergiliran. Ada yang 2 orang, ada yang 4, ada yang 6. Bermacam-macam, tetapi ini tidak pernah berhenti berputar terus selama 24 jam. Dan kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Ya juga bangsa Israel juga memohon belas kasihan Tuhan. Kembalikan masa jaya kami Tuhan. Jangan biarkan tembok itu dilanda sehingga semua orang dapat menyerang kami. Itu ada 3 kali tadi ya kita sebutkan bahwasanya mereka berkata, ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kita meminta buat wajah Tuhan bersinar, tapi kita juga harus berhikmat. Kita juga harus berusaha bagaimana supaya wajah Tuhan itu bersinar. Dengan mengikuti semua ketentuan-ketentuannya. Dengan mengikuti semua perintah-perintahnya. Dan memuji Dia setiap saat. Selama pandemi COVID-19 ini, saya sendiri secara pribadi minimum 4 kali berdoa. Minimum. Itu selain makan dan selain bangun tidur. Khusus berdoa syafaat. Rata-rata 1 jam setiap kali. Saya berpikir begini, kalau selama ini kita bekerja, kita berjalan dari rumah ke tempat tujuan kita. Pulang pergi itu minimum 1 jam sampai 2 jam. Kalau 2 kali kita bepergian sudah 4 jam. Dan itu kita pakai untuk berdoa. Pas 4 jam lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel itu mengharapkan dengan sangat, dengan tidak putus-putusnya bersyafaat
minta supaya mereka itu dipulihkan sebelum kebangunan rohani secara besar-besaran akan terjadi. Bagaimanakah bisa terjadi kebangunan rohani? Mazmur ini berbicara kepada orang percaya, orang secara pribadi atau kelompok yang tidak mengalami kelimpahan hidup, tidak mengalami kuasa di dalam hidupnya, dan tidak mengalami hal-hal yang spektakuler yang dijanjikan dalam firman-Nya. Oleh karena itu harus dilakukan. Ada 3 hal, yaitu meninggalkan dosa. Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa kesalahan-kesalahan kita. Atau kita mencoba mengingat-ingat kesalahan yang kita perbuat. Dan kita meminta supaya Roh Kudus mengingatkan kita. Supaya kesalahan yang kita perbuat, dosa yang kita perbuat, kita akan minta ampun kepada Tuhan. Kemudian katanya bertobat. Tobat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan menjalankan semua yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 28 mengatakan bahwasanya, jikalau selama ini engkau mencuri, maka mulai sekarang janganlah engkau mencuri lagi. Tetapi engkau mengerjakan pekerjaan dengan tanganmu sendiri, dan engkau memberikan hasil, mendapatkan hasil, dan dari hasil itu engkau menolong orang lain, supaya orang lain juga jangan mencuri lagi. Misalnya begini, saya dengan si A selama ini bersama-sama mencuri. Misalnya kami pergi ke supermarket, kemudian mencuri bersama, dia mengambil sebelah sana, atau dia pura-pura bertanya, saya yang mencuri. Tapi kemudian dia bertobat, dan saya ajak dia, ayo kita mencuri lagi. Katanya tidak, saya tidak lagi mencuri. Saya sudah bertobat dan saya berjanji tidak akan melakukan lagi mencuri. Kemudian saya bilang, bagaimana caranya? Kamu sudah punya uang, sedangkan saya perlu untuk belanja. Dan dia ambil uangnya. Saya sudah bekerja dengan tangan saya sendiri, dan inilah pakai untuk modal. Saya sudah ada uang dan saya mendapat modal, dan saya berjualan pisang. Nah, ini saya berikan modal juga. Coba cari apakah mau jual kelapa ataukah jual yang lain. Pakailah ini. Itulah terutama yang dikatakan bertobat. Dan kita berjanji akan meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena seringkali kita pun waktu berjualan, pada saat orang menawar barang kita, kita katakan nggak cukup modalnya. Sebenarnya modal udah cukup, cuman untung yang kita rasa kurang. Oleh karena itu jangan pernah katakan tidak cukup modal. Itu sudah berbohong. Katakan saja ini harganya tidak kurang. Kalau memang 10.000 katakan 10.000. Tidak bisa kurang. Itu jauh lebih baik. Kemudian di dalam hal-hal yang lain juga. Banyak sekali istri-istri yang mau pergi dengan temannya. Barangkali ke arisan atau kemana. Dan pada saat suami bertanya, mau kemana ini? Dia menyatakan ada PA kaum ibu hari ini. Itu sudah berbohong. Walaupun nanti pergi juga ke PA kaum ibu, tapi dia lebih dulu pergi ke arisan. Berterus terang saja dulu, atau lebih dulu beritahu kepada suami apa yang akan mau dilakukan. Kemudian yang ketiga katanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh merendahkan diri. Kita tahu bahwa kita ini tidak mempunyai apa-apa. Semua yang ada pada kita, semua yang kita dapat itu pun, itu adalah semuanya milik Tuhan. Yang Tuhan titipkan kepada kita. Oleh karena itu kita tidak perlu menyombongkan diri. Apakah kita ini seorang artis, apakah kita ini seorang guru, apakah kita ini seorang pejabat atau apa saja pun. Itu semuanya hanyalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan semuanya. Dan itu harus kita syukuri. Jangan kita menganggap lebih tinggi daripada orang lain. Jangan kita menganggap enteng orang lain. Kemudian yang berikutnya dia katakan, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia tidak akan mengingat-ingat dosamu. Dia akan mengampuni segala dosamu dan membebaskan engkau dari segala kenajisanmu. Bapak Ibu yang terkasih, satu yang kita minta, ampuni dosaku.
Tuhan akan mengampuninya 2 kali lipat. Dia mengampuni dosa kita dan juga menyucikan kita dari segala kenajisan-kenajisan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bahwasanya bagaimana bangsa Israel itu pada saat keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka setelah itu mengalami masa jaya pada saat Raja Daud dan Raja Salomo. Dan setelah itu keturunannya itu menjadi pecah. Oleh karena itu Tuhan berkata, sebelumnya Tuhan berkata, aku akan menjaga kerajaanmu, tetap berdiri asal engkau mematuhi semua ketentuan-ketentuanku. Tapi keturunan dari Raja Daud banyak yang membela. Oleh karena itu hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengikuti semuanya ketentuan-ketentuan Tuhan. Mazmur ini berkata sampai 3 kali, Tuhan, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar supaya kami selamat. Ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar supaya kami selamat. Dan yang ketiga kali dia berkata, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tadi sudah kita bicarakan bahwasanya untuk membuat wajah Tuhan itu bersinar, kita mengikuti semuanya ketetapannya. Seperti seorang bapa yang ada di bumi ini. Kalau anak-anaknya patuh dengan apa yang dia suruh, disuruh belajar, disuruh sungguh-sungguh mengikuti ketentuan-ketentuan itu dia ikutin, pasti wajah seorang bapak itu akan bersinar. Juga wajah seorang ibu akan bersinar. Apalagi kalau anak ini lebih banyak lagi memberikan perhatian kepada keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya kaum Israel telah kehilangan perlindungan ilahi sehingga terbuka jalan untuk masuk serangan-serangan dari luar. Oleh karena itu kita terus menjaga supaya perlindungan ilahi itu tetap ada di dalam diri kita. Kemudian kedua, mereka minta dipulihkan sebelum terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran. Dan ketiga, Mazmur ini berbicara kepada orang percaya pribadi atau kelompok yang belum mengalami kelimpahan hidup dan belum mengalami kuasa Tuhan yang dijanjikannya dalam firman-Nya. Kita harus melakukannya. Ada 3 hal, yaitu meninggalkan dosa, bertobat, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketiga, kita menerima pengampunan itu. Kita percaya Tuhan akan mengampuni kita. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk tetap berjalan di atas koridor Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana bangsa Israel bersyafaat, tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan supaya mereka dipulihkan. Dan juga Tuhan memohon supaya Tuhan membuat wajahnya bersinar sehingga mereka akan selamat. Tidak beda dengan kami Tuhan. Kami juga memohon kepadamu, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Pulihkan negeri kami dari COVID-19 ini. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, supaya kami selamat. Supaya bangsa kami selamat. Supaya semuanya bangsa-bangsa di dunia juga selamat. Itulah permohonan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Kami selalu percaya Tuhan Engkau pasti akan mengabulkan doa kami. Karena kami meminta melalui satu nama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.